Kita bicarakan mengenai kardiomiopati. Kardio jantung, mio otot, pati kelainan. Berarti suatu keadaan di mana ada kelainan dari otot jantung karena berbagai sebab. Inilah definisinya. Ya, suatu kelainan dari otot jantung yang membuatnya menjadi lebih berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Atau juga bisa disebutkan suatu kardiomiopati adalah suatu kelompok penyakit yang mengenai otot jantung. Nah, kita lihat gambarnya jantung di sini, ada paru, lever, dan seterusnya. Nah, ini yang mengalami kardiomiopati akan mengalami semacam pembesaran dari jantung. Insidensnya, kejadiannya, yang paling sering adalah dilated kardiomiopati. Ini mengenai banyak orang, yaitu 5% dari 100 orang dewasa dan 0,57% dari 100 anak. Kemudian yang kedua, hypertrophic kardiomiopati, mungkin lebih jarang, restrictive kardiomiopati, dan arrhythmogenic right ventricular kardiomiopati juga jarang. Risk factor, yaitu keadaan-keadaan yang memudahkan terjadinya keadaan kardiomiopati, yaitu pemakaian tembakau atau merokok, tekanan adanya kolesterol yang tinggi, kemudian juga triglycerid, kemudian kurangnya olahraga, aktivitas yang berkurang, kegemukan, obesitas, atau stres yang tinggi. Kemudian yang bisa dirubah, bisa dipengaruhi, yaitu riwayat keluarga, yang tidak bisa dipengaruhi yaitu riwayat keluarga mengenai penyakit jantung, kemudian usia, diabetes, high blood pressure, sepertinya bisa termasuk yang bisa dimodifikasi, ya. Tapi ya dengan satu cara-cara atau usaha-usaha yang perlu dilakukan secara terus-menerus seumur hidup. Penyebabnya, kardiomiopati bisa tidak diketahui, disebut idiopatik, bisa penyakit infeksi, bisa keadaan genetik, bisa penyakit sistemik connective tissue, mungkin semacam SLE, kemudian tekanan darah tinggi yang berlangsung lama, gangguan nutrisi, termasuk malnutrisi, gangguan kardiovaskuler, kemudian kerusakan otot jantung karena adanya serangan jantung sebelumnya, yaitu biasanya penyakit jantung koroner. Klasifikasi, tadi sudah disebutkan beberapa tipe, yaitu dilated kardiomiopati atau dilatasi, di mana kardiomiopati itu mengembang karena sesuatu hal. Kemudian hypertrophic kardiomiopati, ototnya mengalami pembesaran. Kemudian restrictive kardiomiopati, di mana ada gangguan, di mana otot jantung tidak mudah mengembang. Kemudian arrhythmogenic right ventricular dysplasia, yaitu otot jantung ini terganggu karena adanya irama yang tidak normal, ya. Ya, kita mulai dari DCM, dilated kardiomiopati. Ini yang paling sering terjadi. Di sini ventricle kiri, kita lihat ini jantung normal, jantung yang tidak normal.
Ya, di sini ventrikel kiri betul, otot jantungnya memang ventrikel kiri itu cenderung tebal. Kemudian pada keadaan dilatasi kardiomiopati, maka otot jantungnya masih tetap tebal, tapi membesar, mengalami dilatasi. Dengan sendirinya akan terjadi gangguan-gangguan sirkulasi karena katupnya ini melebar ya. Otomatis katupnya akan bocor, nggak bisa nutup ya. Kita bandingkan dengan yang kecil ini ya. Sehingga kemampuan memompa darah tentunya akan jauh berkurang. Ya, semakin besar, semakin banyak kebocoran, semakin tidak efektif ya. Penyebabnya ya disebutkan primer yang tidak diketahui tadi, sekunder banyak hal termasuk gangguan elektrolit, gangguan endokrin, mungkin termasuk diabetes mellitus, hipertensi, penyakit infeksi, iskemia, gangguan nutrisi, dan kelainan dari katup jantung. Tipe selanjutnya yaitu hipertropik kardiomiopati. Terjadi satu thickening atau penebalan dari otot jantung. Kita lihat ini yang normal ya. Ini otot jantung normal memang sebelah kiri lebih tebal karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi dalam keadaan ini sangat tidak normal karena otot jantungnya menjadi tebal berlebihan. Akibatnya ruang jantung juga mengecil ya. Dan ini kemampuan untuk memompa juga mengalami hambatan atau kekurangan ya. Kita sampai ke yang restriktif atau yang terganggu karena terjadi satu keadaan rigid atau kekakuan, jadi tidak elastis. Kita lihat contoh gambarnya, ini kaku ya, tidak elastis sehingga tidak bisa memompa darah berdenyut normal. Jadi mungkin lebih cenderung untuk lebih diam ya, bergeraknya jadi pasif. Yang ini tentunya akan sangat mengganggu sirkulasi darah ya. Nah, sekarang sampai ke yang aritmogenik right ventricular dysplasia. Jadi mungkin yang mengalami kelainan di sini justru ventrikel kanan. Ini terjadi suatu keadaan di mana otot jantungnya digantikan oleh jaringan parut. Nah, jaringan parut di sini ini bisa mengganggu irama jantung ya. Di irama jantung kita tahu bahwa dia akan memompa darah sesuai dengan aliran iramanya ya. Tapi kalau iramanya terganggu tentunya akan mengganggu fungsi jantung tersebut ya. Jadi kelihatannya lebih banyak di sebelah kanan ya. Gejalanya mulai breathlessness, sesak nafas, sukar bernafas, kemudian ada pembengkakan kaki, pembengkakan ankle ya, kemudian kaki jadi dari atas ke bawah itu kaki bengkak semua ya. Kemudian gangguan lambung, mengalami semacam sendawa-sendawa karena banyak cairan yang tidak normal ya. Kemudian batuk pada saat tiduran, mengalami fatigue, kelemahan. Kemudian denyut jantungnya mengalami keadaan yang irreguler, yang tidak teratur ya. Kemudian juga sakit dada, chest pain, dizziness ya, semacam pusing, sakit kepala. Diagnostiknya bisa dengan tes X-ray. Ini paling mudah, kita lihat
gambaran kardiomegali, kita bisa melakukan tambahan pemeriksaan yaitu ekokardiogram, ECG, treadmill stress test, kemudian dilakukan kateterisasi jantung, di mana jantung ini akan dilihat mengenai masalah terutama koronernya ya. Kemudian MRI, CT scan, tes darah, kemudian mungkin yang barangkali sudah lebih maju yaitu penelitian genetik. Komplikasi mulai dari gagal jantung, kemudian blood clots ya, jadi ada sumbatan-sumbatan karena irama jantungnya mungkin tidak normal, ada sumbatan-sumbatan di saluran darah. Ini akan menyumbat saluran jantung juga, yaitu di koroner, sehingga terjadi keanekaraan seperti infark miokardnya. Kemudian tadi sudah digambarkan mengenai masalah katup jantung, karena dilatasi, katupnya juga nggak bisa nutup ya. Terjadi juga keadaan di mana jantung berhenti atau cardiac arrest, sehingga akan menyebabkan kematian mendadak. Prevensinya atau pencegahannya, hindari pemakaian alkohol ini bagi yang peminum ya. Kemudian tekanan darah tingginya dikontrol, juga kolesterolnya. Kemudian makanannya dijaga yang sehat, mungkin banyak sayur sama buah. Kemudian exercise yang secukupnya ya, bukan exercise yang berat-berat tapi yang rutin, reguler. Kemudian cukup tidur. Kemudian menghindari stres-stres yang berat atau mengurangi ya. Kemudian pengobatan, mulai obat vasodilator ya, untuk melebarkan pembuluh darah, biasanya bentuk nitrat. Kemudian bisa beta blocker, ini akan bisa mengurangi beban dari jantung, misalnya propranolol. Kemudian juga kalsium channel blocker, ini bisa memperbaiki aliran darah koroner, contohnya nifedipin dan verapamil. Juga kalau terjadi keadaan sumbatan-sumbatan, mungkin perlu obat-obat lain termasuk heparin, kemudian morfin untuk mencegah rasa sakit yang berat. Rasa sakit yang berat akan memicu adrenalin dan ini membuat jantung akan bekerja lebih berat. Ini mirip-mirip pada keadaan infark miokard ya. Kemudian kalau sudah ada sumbatan, mungkin perlu obat-obat untuk menghancurkan sumbatan tersebut, termasuk streptokinase. Kalau masih belum bisa diatasi, ya apa boleh buat, kita harus melakukan tindakan operasi yang disebut septal myectomy, yaitu mengambil sebagian septum ini, yang tebal ini diambil ya, sehingga ruangan jantung akan kembali melebar. Karena kalau sempit tentunya akan mengganggu pengisian jantung. Yang paling parah, mungkin yang terakhir, dan tidak bisa dengan cara-cara sebelumnya, kita lakukan transplantasi jantung. Tentunya ini akan membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap.